يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam forum Parenting School. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini karena satu dan lain hal saya tidak bisa secara live streaming ya, jadi saya record. Jadi mudah-mudahan tetap bisa menambah semarak bulan Ramadan ini dan bisa menjadi tetap amal jariah bagi kita semuanya. Cuman nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di link ya di YouTube di bawah ini keterangan, atau di yang sudah menjadi member dari WhatsApp grup Parenting School silakan ditulis di situ. Mudah-mudahan saya nanti bisa menjawab. Baik, pada kesempatan kali ini karena alasan teknis ya, jadi saya tidak sempat lagi membuat slide. Sebetulnya slide sudah hampir setengah jadi. Tadi itu terus lampu mati, jadi dengan terpaksa saya langsung saja. Jadi nanti slide-nya menyusul insya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang satu topik, bagaimana memberi pedoman berteman kepada anak. Ini penting sekali, kita sebagai orang tua harus memberikan pedoman kepada anak agar mereka bisa memilah dan memilih siapa teman yang terbaik bagi mereka, ya, tidak ngawur. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya teman itu sangat-sangat berpengaruh, ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, permisalan teman duduk yang soleh. Jadi ini tentang teman itu beliau menjelaskan, Rasulullah menjelaskan, permisalan teman duduk yang soleh dan buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi bisa jadi ia akan memberimu minyak wangi, atau kamu akan membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau harum darinya. Adapun tukang pandai besi bisa jadi ia akan membuat pakaianmu terbakar, atau kamu akan mendapat bau yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 2101. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 2628. Jadi teman ini sangat-sangat berpengaruh. Untuk itu Rasulullah SAW memerintahkan pada kita untuk memilah dan memilih teman. Ya, dalam satu hadis yang lain, almar'u ala dini khaliluhu, falyandur ahadakum min yukhalilu min yukhalili, ya. Saya ulangi, almar'u ala dinihi khaliluhu falyandur ahadakum min yukhalilu. Agama seorang tergantung pada agama teman dekatnya, ya. Dan adalah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, di sini ada kata fa, ya, jadi kata perintah, ya.
falyandur, maka perhatikan. Ya. Jadi untuk memilih teman itu kita harus memperhatikan siapa-siapa yang harus bisa kita jadikan teman. Ya. Khususnya dalam hal ini kita mentransfer pemahaman kita ini untuk anak-anak kita. Ya. Karena begini, bahwa mengapa teman itu sangat penting, karena disitulah sebetulnya kadang pendidikan itu terjadi. Jadi pendidikan itu tidak melulu dari orang tua ke anak, ya. Tapi pendidikan bisa terjadi antar teman, ya. Antar teman itu bisa terjadi. Khususnya itu di komunitas, dimana kalau kita pahami pendidikan itu berbeda dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu dia transfer pengetahuan, ya. Tetapi kalau pendidikan dia transfer tata nilai, transfer sikap, ya. Transfer hal yang dianggap baik dan buruk. Nah, di komunitas itu sangat hal itu sangat mudah sekali terjadi, ya, di komunitas itu. Kita lihat di anak-anak muda khususnya itu, contoh misalnya di komunitas itu berkembang, siapa yang merokok dia hebat, ya, khususnya kalau yang laki-laki, ya. Wah, maka nanti di kelompok itu ukuran baik dan buruk itu adalah berdasarkan apa yang disepakati oleh kelompok. Ya. Nah, jadi dalam kelompok yang menganggap merokok itu satu hal yang baik, maka cepat atau lambat seluruh kelompok itu akan mengikuti. Mereka akan berlomba-lomba untuk eksistensi diri, ya. Jadi ini naluri untuk diakui itu manusia itu pasti punya. Di situ berkelompok merupakan manifestasi dari naluri ingin punya kelompok. Nah, ketika mereka masuk dalam kelompok, di situ ada aturan, ada kesepakatan, ada hal-hal yang dianggap baik dan buruk. Nah, maka ketika kelompok di situ menyepakati hal yang baik itu yang merokok, misalnya, maka seluruh kelompok itu akan merokok. Ya. Yang paling jagoan, ya, yang paling berani, ya, berkelahi, wah itu paling hebat. Nah, ini bahaya, ya. Tetapi kalau yang berkembang di situ nilai baik dan buruknya itu sesuai dengan syariat, nah ini benar, tidak ada masalah. Maka dari itu anak-anak kita harus kita beri rambu-rambu bagaimana cara mencari kelompok yang baik, ya. Karena berkelompok itu naluri, ya, sudah naluri, sudah merupakan fitrahnya manusia, ya. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bersabda, ya, bahwa ar-ruh junudun majnadatun, ya. Ar-ruh junudun majnadatun fama ta'arrafu minha as-salif wa ma tanakaru minha ikhtalifu, ya. Jadi ruh, ya, ar-ruh, ya, ini bagaikan junud, bagaikan pasukan, ya, yang dihimpun dalam kesatuan, majnadatun, ya, yang dihimpun dalam satu kesatuan. Majnadatun itu kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka, maka akan bersatu. Fama ta'arafu minha i'salifu, ya, jadi mereka akan menyatu. Wa ma tanakaru minha ikhtalifu, maka kemudian mereka akan berpisah, bercerai-berai jika mereka tidak saling mengenal, saling berselisih atau enggak sepakat, gitu, ya.
Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa roh itu punya jenis-jenis, ada jenis baik, jenis buruk, gampangannya begitu. Maka roh-roh yang baik itu akan berkumpul dengan sesamanya, dan roh-roh yang jahat itu ya berkumpul dengan sesamanya. Kadang-kadang kita suka ketika bertemu dengan orang, walaupun pertama kali ketemu, tetapi ketika diajak ngomong nyambung, semangatnya nyambung, ya, hobi-hobinya juga nyambung, langsung akrab, cepat sekali akrab. Ya, ada kesamaan-kesamaan, itu cepat sekali akrab. Tapi kalau kita bertemu dengan seseorang, kemudian kita tidak nyaman di situ, ya, banyak yang nggak nyambung. Ya. Kita ngomong A, dia maunya ngomong B, sudah tidak nyaman. Ya. Maka biasanya nggak lama itu, kemudian mereka akan berpisah. Nah itu fitrah manusia. Ya. Fitrah artinya berkelompok itu menjadi fitrah manusia, dan ketika orang itu berkelompok tentu mencari yang sejenis, yang satu passion, ya, gampangannya begitu. Nah anak-anak kita sebagaimana anak-anak kita ini sebagaimana manusia yang lain, walaupun mereka ya masih dalam taraf pertumbuhan, juga memiliki fitrah yang sama. Sejak mereka kecil, mereka selalu cari teman, ya. Cari teman. Nah, di dalam mencari teman ini memang dia bukan hajat utawiyah, ya. Dia bukan termasuk kebutuhan hidup yang vital, gitu. Bukan. Bila tidak terpenuhi ya tidak akan mati orang itu, tetapi dia akan gelisah, terus ya, hidupnya tidak nyaman, ya. Tidak punya kelompok itu tidak nyaman, orang bisa stres itu. Anak-anak juga begitu, sejak kecil mereka sudah mencari temannya masing-masing, yang cocok ya jadi, ya. Mereka harus berkelompok-kelompok. Nah, jadi memberikan panduan bagi anak untuk mencari teman itu hal yang sangat penting, ya, yang sangat penting, yang tidak bisa dianggap remeh. Kita tidak bisa mengontrol anak itu tiap hari 24 jam, ya. Kadang-kadang mereka lepas dari pantauan kita, maksudnya di hadapan kita. Misalnya kita kerja, kemudian anak sekolah. Nah, sepulang sekolah itu mereka masih bergerombol dengan teman-temannya menjelang pulang itu. Sebelum sampai di rumah mereka masih bisa berinteraksi dengan kelompoknya atau gengnya kalau sekarang. Nah, ini titik-titik kritis sebetulnya. Nah, kalau kita nggak bisa memantau, maka strateginya adalah kita memberikan panduan bagi anak-anak itu. Nah, melihat dari hadis yang di awal, ya, bahwa ruh itu akan berkumpul dengan sesamanya, maka langkah pertama adalah kita harus langkah pertama adalah anak ini kita bentuk dulu mindsetnya. Ya, mindsetnya, cara berpikirnya harus kita bentuk dulu. Ketika dia sudah punya frame berpikir tertentu, sudah punya mindset yang khusus, yang khas, yang unik, ya, yang menjadi karakter dia, maka nanti dia akan berjalan sesuai dengan karakternya. Artinya dia akan nyaman dengan orang-orang yang sama dengan dia, dan tidak nyaman kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak sevisi, sepassion dengan dia. Nah, jadi tugas kita adalah mentransfer karakter ini, ya. Mentransfer karakter ini, memberikan SOP terhadap anak-anak, sehingga ketika mereka lepas dari pengawasan kita, mereka sudah otomatis bisa berjalan sesuai dengan SOP yang kita berikan, ya. Jadi anak soleh itu akan berkumpul dengan sesama anak soleh, ya, begitu. Paling tidak yang mendekati kesolehan, ya. Kalau terlalu ekstrim dia tidak akan nyaman. Tapi kalau ya paling tidak sedikit di atasnya atau sedikit di bawahnya level kesolehannya itu masih nyambung gitu, ya. Masih nyambung. Nah, bagaimana memberikan SOP terhadap anak? Ini pada sore hari ini saya akan sampaikan ada 7 tips, ya. 7 tips bagaimana memberikan panduan SOP bagi anak-anak, ya, untuk mencari teman yang benar, yang soleh, ya. Yang pertama adalah
bahwa saya tanamkan di anak-anak saya, mencari teman itu adalah orang-orang yang punya karakter yang sama, orang-orang soleh. Carilah teman orang-orang soleh, orang-orang yang bisa menambah dengan berteman dengan mereka, bisa menambah keimanan. Ya. Bisa menambah keimanan. Nah, ini berlaku sebaliknya ya, artinya bila ketika ketemu dengan calon teman yang kemudian setelah berinteraksi kok sepertinya tidak menambah keimanan, ya tidak usah diteruskan. Ya. Kenapa? Ya karena seperti yang saya jelaskan di awal, teman ini akan mempengaruhi. Ya. Dia akan membentuk environment, ya, lingkungan. Lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap karakter seseorang. Ya. Makanya para wali songo ya, berpesan, ya, pesannya ini disampaikan dalam satu syair yang sering kita dengar ya, yang dilakukan ya. Dalam Tombo Ati Kulimo, salah satunya adalah wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, maka cepat atau lambat kita akan menjadi orang soleh. Dan sebaliknya, kalau kita berteman dengan para bajingan, ya sesoleh apapun orang itu, lambat laun dia akan ya terkena dampaknya dan dia akan menjadi bajingan juga. Oh nggak bisa, ini keimanan saya tidak akan berkurang. Berkurang atau tidak itu bukan tuntunan, ya. Bukan menjadi penyebab datangnya perintah, gitu ya. Bukan penyebab hal itu harus kita kerjakan atau tidak, ya. Tetapi patokan kita adalah tuntunannya bagaimana. Ya. Rasul menyuruh kita memilah dan memilih. Ya. Maka lihatlah, fandur, ya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya. Maka sebelum berteman dilihat dulu. Kalau benar, jalin pertemanan. Kalau enggak usah. Ya. Jadi tips pertama adalah bertemanlah dengan orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya kecipratan kesolehannya. Ya, yang diibaratkan oleh Rasul tadi, berteman dengan penjual minyak wangi. Ya, kalaupun enggak dapat wanginya, kita bisa mencium harum wanginya. Itu kan enak. Syukur-syukur dikasih icip-icip ya. Akhirnya badan kita pun wangi. Ditulari kewangian. Syukur-syukur lagi dikasih gratis. Wah. Kalau temennya orang penjual minyak wangi ya, insya Allah itu yang mudah mah. Ya. Artinya ketika kita dekat-dekat dengan orang soleh, kita akan paling tidak mendapatkan keberkahan dari kesolehannya. Dia tidak akan aniaya terhadap kita, tidak membahayakan diri kita. Syukur-syukur lagi apa? Kita dapat ilmunya, dapat kecipratan ilmunya. Nah, ini luar biasa. Maka tips pertama yang harus kita sampaikan ke anak-anak, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Insya Allah kalian akan ketularan menjadi orang soleh. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, ya. Tips yang kedua adalah berani mengingatkan bila kita salah. Nah, jadi teman itu berani mengingatkan kalau kita salah. Jangan diam-diam saja. Ya. Kita salah, oh ya benar itu was. Kalau bahasa Jawanya apa? Jawanya itu apa? Dibombong gitu ya. Wah ini berbahaya. Ya. Cari teman yang dia mau berkata tidak ketika kita salah. Ya. Nah, ini berteman dengan orang-orang seperti ini itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian. Ya, dalam surat Al-Asr Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr," ya, demi waktu. "Innal insana lafi khusr."
Sungguhnya manusia itu semuanya merugi. Semuanya merugi. Illa kecuali ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apakah cukup beriman saja? Tidak, ternyata. Gak cukup beriman saja. Wa amilus sholihat. Buat apa beriman kalau tidak mengamalkan? Maka ayat selanjutnya, lanjutan ayatnya maksudnya, wa amilus sholihat. Dan dia yang beramal soleh. Ya, mengamalkan apa yang sudah diimani. Apakah cukup beriman dan beramal soleh? Tidak, belum cukup. Watawasau bil haq, yaitu saling mengingatkan dalam kebenaran. Artinya kalau kita salah ya ngomong jangan, berani berkata tidak. Watawasau bis sabr, berani berkata menyampaikan kebenaran. Apakah sudah? Belum. Masih ada satu lagi syarat, yaitu saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi punya teman itu harus berani mengatakan tidak ketika kita salah. Nah, dengan berteman dengan orang-orang seperti ini, insya Allah kita akan termasuk orang yang dikecualikan dari orang-orang yang merugi. Begitu. Ya. Baik, berikutnya mohon maaf, jadi mungkin saya nggak bisa sampai 1 jam karena ada keperluan yang harus saya tunaikan. Jadi saya sampaikan mungkin nggak sampai 1 jam ya, mohon maaf. Kemudian yang ketiga, cari teman yang tetap setia ketika kita susah. Ketika kita susah, ini logikanya. Ketika susah saja dia mau mendampingi kita, apalagi ketika ketika kita senang. Ya. Tapi belum tentu. Kalau ketika kita senang, kata Bang Omay Rama, banyak teman di meja makan. Ya. Jadi orang itu akan banyak berkumpul di kita ketika kita lagi di puncak kejayaan. Ketika kita lagi banyak duit misalnya, banyak sekali yang berkisar di tengah kita. Tetapi begitu susah, lihat siapa yang tersisa. Nah, itulah teman yang sesungguhnya. Kalau ketika kita susah aja dia mau menolong, apalagi ketika kita dalam keadaan senang, ya tentu dia akan tetap setia di tengah-tengah kita. Dan ini pun dijelaskan dalam hadis, ya, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Jadi orang-orang yang mau menolong kita di saat susah, itu dijamin oleh Allah, dia akan menjadi orang yang ditolong oleh Allah. Artinya orang yang akan masuk surga. Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang soleh. Jadi berteman dengan orang yang mau menolong kita ketika kita susah, itu adalah orang-orang soleh. Ya, apa yang akan dia dapat ketika kita susah? Ya. Kalau kita kaya, ketika kita kaya dia pasti dapat untung. Tapi ketika kita susah, dia masih mau membantu, maka itu adalah teman sejati, teman yang tulus, yang tidak mengharap apa-apa ya dari kita. Oke. Dia hanya berharap hanya dari Allah saja. Nah, jadi itu tips yang ketiga. Carilah teman yang setia dikala kita susah. Tips yang keempat adalah berteman karena Allah. Ya. Carilah teman yang mau berteman kepada kita, dengan kita karena Allah. Kenapa demikian? Karena ini perintah Rasul. Rasulullah SAW pernah bersabda juga.
Barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya iman, maka hendaklah ia tidak mencintai seorang pun kecuali karena Allah. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Jadi tulisannya kecil-kecil ini. Jadi barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya iman, maka hendaklah dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan saya pernah mendengar satu riwayat yang cukup panjang. Jadi kelak di surga itu ada satu tempat yang itu dihuni oleh nabi, oleh para rasul, orang-orang yang mati syahid, ya, dan levelnya orang-orang yang hebat lah. Nah, di surga itu ada satu tempat atau satu slot, ya, atau satu coupling yang itu diperuntukkan juga untuk orang-orang biasa, orang-orang yang bukan syuhada, bukan seorang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi dia bisa menghuni surga tertinggi itu. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang berteman, ya, atau bersahabat, atau saling mencintai karena Allah, ya, berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Wah, ini ini kriteria yang harus kita jelaskan pada anak-anak kita, ya, bahwa berteman dengan seseorang itu karena Allah itu luar biasa, fadilahnya itu luar biasa, ya. Jadi cari teman yang dia mau mencintai kita itu karena Allah, sehingga apa adanya, dia mau menerima kita ini apa adanya, bukan karena kekayaan kita, bukan karena fisik kita, ya, bukan karena kedudukan keluarga kita di depan, di tengah-tengah masyarakat, ya, bukan itu. Jadi dia mencintai kita, mau membantu kita, mau berteman dengan kita karena Allah, tidak ada yang lain. Nah, ini luar biasa, ya, mencintai teman karena Allah. Ini persahabatan yang tulus, ya. Baik, ini yang keempat. Terus yang kelima, hendaklah tidak berteman dengan orang yang dilarang oleh syariat. Ini bukan karena diskriminasi, bukan. Ya, kalaupun dikatakan diskriminasi, ya tidak ada masalah. Diskriminasi yang diperintahkan, ya, dan ini masuk akal. Masa artinya begini, ini berlaku universal. Siapapun orang tua akan melarang anaknya untuk berteman dengan orang-orang jahat. Kenapa? Paling tidak itu akan membahayakan dirinya. Kalau tidak membahayakan, dia akan menjadikan anaknya menjadi membahayakan orang lain. Nah, jadi apakah ini disebut diskriminasi? Nah, kalau disebut diskriminasi ya tidak masalah. Ini diskriminasi yang benar. Ya, semua orang menerima kok. Cuma nanti kita batasannya adalah memberitahu kepada anak kita jangan berteman dengan orang-orang yang memang dilarang oleh syariat. Yang dilarang oleh syariat itu jelas dia secara fitrah dia orang jahat. Dalam ini yang surat yang pernah populer, ya, sempat heboh Indonesia gara-gara surat ini. Dari surat ini akhirnya turun seorang gubernur, ya. Surat Al-Maidah 51, ya. Jadi kita dilarang mengambil teman orang-orang kafir, ya. Silakan dicek nanti surat Al-Maidah 51. Ada dua penafsiran di sini. Aulia ini ada yang menafsirkan teman dekat, ada yang menafsirkan ini pemimpin. Kalau yang saya pahami sendiri, dua-duanya tidak kontradiksi, ya. Nggak kontradiksinya gimana? Begini,
Kalau teman dekat saja tidak boleh, apalagi pemimpin, begitu. Ya. Jadi mau tafsir yang manapun tidak ada masalah. Ya. Jadi mengambil teman dekat saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Ya. Maka ini adalah ketetapan syariat. Kenapa? Karena yang bicara langsung Allah, bukan lagi Rasul. Ya. Ini dalam Al-Quran, sumber hukum nomor 1 ya, dalam Islam. Jadi larangannya tegas, kemudian sumbernya juga jelas. Ya. Maka sebenarnya tidak ada persoalan di sini. Artinya ini jadi jumhur kaum muslimin mengambil teman setia atau pemimpin dari kalangan non-muslim itu tidak boleh. Kalau berteman saja biasa gimana? Boleh. Selama tidak saling membantu dalam kemaksiatan. Teman biasa, ya bukan teman dekat. Ya, boleh, tidak ada masalah. Yang kita bicarakan saat ini adalah teman dekat, bukan teman biasa. Baik, jadi yang ketujuh adalah cari teman yang tidak dilarang syariat. Yang kelima, ya, cari teman yang tidak dilarang oleh syariat. Kita bukan diskriminasi. Kalau diskriminasi itu kan lihat kaya miskinnya dulu, atau dari suku apa, ya, ganteng atau enggak. Nah, ini diskriminasi. Karena itu tidak ada, orang tidak bisa memilih. Ya. Tapi kalau menjadi kafir atau muslim itu pilihan. Ya. Sehingga ketika kita tidak mengambil teman orang-orang kafir itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ada alasannya. Tapi kalau tidak mau berteman gara-gara dia lain suku, ini tidak ada alasannya. Kenapa? Karena dia mau Jawa, mau jadi Madura, mau jadi Batak, mau jadi Ambon, itu dia tidak bisa milih. Ya. Tidak bisa milih. Maka tidak bisa kita mendasarkan pertemanan karena kesukuan atau karena kekayaan. Nah, itu hal yang kita nggak bisa milih. Oke. Nah, tips yang keenam, setelah kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang dilarang oleh syariat, tips yang keenam, cari teman yang tidak suka merendahkan orang lain. Dalam hal ini jangan cari teman yang sombong. Kenapa? Al-kabir atau sombong, ya, itu definisinya apa sih? Sombong itu, ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, ini Rasulullah SAW yang bersabda dalam hadis rawahu Muslim 91. Ya. Hadis nomor 91. Dan orang yang meninggal sementara di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan, maka surga tidak halal baginya. Dia tidak bisa mencium baunya dan dia tidak bisa melihatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini kan ya ngeri ya. Ngeri. Maka kita jelaskan pada anak, jangan berteman dengan orang sombong. Kenapa? Kamu pasti ketularan sombong nanti. Paling tidak kamu akan disombongi. Nah, ini ya. Akan jadi bahan sombong-sombongan. Ya. Baik, yang terakhir, yang ketujuh adalah boleh kita berteman, ya, cari teman yang di situ ada harapan untuk diajak dakwah. Boleh, misalnya orang ini kelihatannya ya walaupun dia belum benar, tapi kayaknya ada harapan ini. Anak ini kalau kita temani, dia akan berubah jadi orang yang baik. Ini boleh. Ya. Gak ada masalah. Dalilnya apa? Udkhulu fi silmika, maaf. Balighu ani walau ayat, ya. Sampaikan walaupun satu ayat. Ya. Kita harus nyampaikan kepada siapa? Pada orang-orang yang bisa kita jangkau, bisa kita sampaikan kepada mereka dakwah ini walaupun satu ayat. Ya. Maka bila teman itu ada harapan dia bisa diajak untuk masuk ke lingkungan yang baik, ke lingkungan kita yang benar, kita dakwahi, boleh kita. Tapi kalau kira-kira susah, tidak perlu. Ya. Tidak perlu. Baik, mohon maaf sebelumnya. Jadi itu 7 tip ya, yang bisa saya sampaikan. Yang pertama kita sampaikan ke anak-anak,
carilah teman yang bisa menambah keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cari teman yang berani mengatakan tidak ketika kita salah. Yang ketiga, carilah teman yang mau tetap setia dikala kita susah. Yang keempat, bertemanlah dengan orang-orang karena Allah, ya. Dan mereka mau berteman dengan kita karena Allah. Yang kelima, tidak berteman dengan orang-orang yang dilarang oleh Allah. Dan yang keenam, cari teman yang tidak sombong, ya, yang tidak suka merendahkan orang lain. Dan yang ketujuh, silakan cari teman yang di situ ada harapan untuk kita ajak ke jalan yang benar supaya tambah kuat barisan dakwahnya. Karena surga itu akan lebih nikmat bila kita bisa ngajak banyak orang, ya. Baik, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.